Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyo Saputra dari kelas 12 IPS 1, mata pelajaran Sejarah Peminatan Ujian Praktek Sejarah Peminatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Revolusi Besar Dunia. Di sini ada 7 pengaruh besar paling berpengaruh di dunia. Yang pertama ada Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis ada periode sosial radikal dan pergolakan politik yang memiliki dampak besar terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Akhirnya Prancis mengalami transformasi sosial politik epik, feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783, yaitu Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan kerajaan Britania. Revolusi ini perlahan menjadi perang global, bukan hanya Britania Raya dengan Amerika Serikat saja, melainkan peperangan yang melibatkan Prancis, Belanda, dan Spanyol. Perang ini kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan bantuan Prancis. Yang ketiga ada Revolusi Bolshevik 1917. Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh kaum komunis Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak Februari. Pemerintah diangkat setelah Tsar Nicholas II yang turun tahta karena dianggap tak kompeten. Dengan Revolusi Oktober ini, abad ke-20 memasuki era pertama komunis. Ada lagi Revolusi Turki Muda pada tahun 1908. Revolusi Turki Muda di Kesultanan Utsmania merupakan restorasi konstitusi Utsmania tahun 1876 dan mengantar suatu politik multipartai dalam sistem pemilihan umum 2 tahap di bawah parlemen Utsmania di Turki Muda. Sultan Abdul Hamid II mendirikan monarki konstitusional. Era konstitusional pertama yang hanya bertahan selama 2 tahun sebelum ditangguhkan pada tanggal 24 Juli 1008, Sultan Hamid II menyerah dan mengumumkan restorasi yang melahirkan era konstitusional kedua. Ada lagi yang kelima, yaitu Revolusi Cina pada tahun 1911 dan sampai 1912. Adalah revolusi yang berhasil menggulingkan dinasti kekaisaran terakhir Cina dan mendirinya Republik Cina pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen merupakan tokoh revolusioner yang memiliki cita-cita idealis menasionalisasikan demokrasi untuk masa depan. Terjadi penyerangan pertama ke dinasti Qing dan kemudian berhasil menumbangkan kekuasaan dinasti Qing dan menjadikan Sun Yat-sen sebagai presiden pertama Republik Cina. Ada lagi di Revolusi Kuba 1953 sampai 1959. Merupakan pemberontakan bersenjata yang berujung pada kejatuhan di diktator Fulgencio Batista pada tanggal 1 Januari 1959 oleh gerakan yang dinamakan Mulfite. Gerakan yang dipelopori Castro dan dibantu tokoh revolusioner Che Guevara berujung pada melesatnya revolusi Kuba dan berakhirnya kekuasaan Batista. Ada lagi yang terakhir, yaitu Revolusi Iran pada tahun 1708 sampai 1979. Dengan sebutan Revolusi Islam, merupakan revolusi yang mengubah Iran dan monarki di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Indonesia, Republik Islam. Revolusi Iran juga sering disebut sebagai revolusi terbesar ketiga dalam sejarah setelah Revolusi Prancis dan Revolusi Bolshevik di Rusia. Pada tahun ketika gerilyawan dan pasukan pemberontak turun ke jalan melalui referendum nasional, Iran menjadi Republik Islam pada tahun 1 April 1979. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Kepada Allah saya manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.